Halo guys, kembali lagi dengan Fusik. Kali ini kita ada di seri Digital Creator dan seperti judulnya, ini nggak clickbait tapi real ya. 100 juta cash ya, tanpa iklan dengan modal otak kamu. Jadi agar kalian semua yang nonton video ini itu betah sampai nanti di akhir video dan kalian nanti bisa mendapatkan value dan manfaatnya dan langsung bisa praktek. Di awal ini aku mau ngebakar semangat kalian dulu. Ya, jadi angka 100 juta tadi aku ada pembuktiannya ya. Ini aku sambil lihat contekan ya supaya nggak ngalor ngidul. Jadi waktu itu ya, itu pencapaian penjualan itu ada di angka 27.900-an sekian ya, dan itu ordernya cuma 8 ya. Dan ingat, ini aku mau infokan juga di awal juga, ini jualannya adalah produk digital. Berarti ini adalah full margin gitu. Lalu setelah itu ya, aku launching ya produk digital aku yang kedua ya. Itu naik nih ya, penjualannya di angka 31.299.994. Ordernya cuma 18. Lalu di bulan berikutnya lagi, ternyata naik lagi di angka 44.749.776. Orderannya ada 39. Nah ini kalau dijumlahkan, itu ada di angka 104 jutaan ini ya. Mas, tapi jangan-jangan itu pakai iklan. No. Ya, jadi ini pengeluarannya setelah aku hitung-hitung itu ada di bawah 3%. Dan ini tanpa menggunakan ads sama sekali, menggunakan channel YouTube ini dengan menggunakan metode menanam bibit. Yes, jadi ini yang akan kalian pelajari nanti sampai detik akhir video ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin di sini teman-teman ada yang belum mengerti nih ya, apa sih yang dijual. Jadi tadi ketika di awal 27 juta tadi, itu masih sebatas aku menjual layanan konsultasi Meta Ads sesuai dengan skill dan pengalaman aku. Lalu ketika penjualannya naik, itu aku mulai menjual produk dalam bentuk e-course. Karena aku beranggapan, mungkin ada orang yang pengen konsultasi dengan aku, tapi terlalu mahal. Aku bikinkan dalam bentuk e-course. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, dan teman-teman, jangan di-skip, jangan berhenti. Ya. Jadi kalau nonton video ini, konsentrasi karena ini full value dan harapanku teman-teman benar praktek. Ya. Apa yang dijual, sesuai dengan judulnya adalah yang dijual ya otak kamu. Ya. Alias skill dan pengalaman yang sudah kamu miliki sekarang. Ya. Dan lebih tepatnya, skill dan pengalaman yang memang sudah kalian tempa. Gitu. Jadi nggak bisa, Mas, kalau nggak punya skill dan pengalaman. Ya bisa, kamu bukan mencuri ya, pakai otaknya orang lain. Kolaborasi lah gitu. Ya. Sekarang pertanyaannya, Mas, emang ada ya orang yang mau belajar dari skill dan pengalaman kita? Atau ini mungkin ada yang bertanya-tanya, aku tuh nggak pede loh dengan skill dan pengalaman aku gitu. Aku jelaskan ya. Ini aku dapat insight ini dari William Brown ya, di YouTube juga aku nontonnya. Dia bilang gini, dan ini sangat relate banget buat kita semua ya. Ketika kalian sudah menguasai suatu skill dan punya pengalaman ya, itu sebenarnya kalian nggak perlu mencapai level yang super expert gitu ya, untuk bisa mentraining atau sharing ya kepada mereka yang mau belajar pengalaman dan skill kalian gitu. Karena nyatanya ya, kalau kita semua ya melihat di luaran sana ya, yang iklan di Meta ataupun di YouTube gitu kan, yang menjual skill dan pengalaman mereka, ya kita ambil misal digital marketing kayak gitu, itu kalau kita lihat e-course-nya ya sebenarnya basic doang aja ya, kayak caranya set up, dan teknis banget lah gitu. Tapi faktanya itu terjual. Bahkan aku kenal seorang mastah di kota Yogyakarta ini, bikin workshop udah bertahun-tahun, materinya yes, basic ya. Jadi teman-teman tidak perlu ya, misal kita buatkan skala ya dari 0 tuh RDB, radong blast gitu kan, nggak tahu apa-apa, sampai 10 itu super expert ya.
kalian nggak perlu di angka 10. Mungkin di angka 3, mungkin di angka 5, itu kan udah bisa melakukan training ke yang 0 atau 1. Gitu, ya. Jadi kalau kalian merasa nggak pede, nah mungkin kalian yang belum ngerti fakta ini. Sekarang karena kalian udah ngerti, berarti ini ada kesempatan cuan. Kenapa kesempatan cuan? Orang yang tadi di levelnya 0, ya, kepengen berada di level kalian, itu kan ada gap-nya. Nah, gap inilah yang menjadi peluang kalian untuk bisa menjadikan cuan. Betul, nggak semuanya akan mau bayar. Tapi mereka yang mau bayar, itulah yang menjadi cuan. Oke? Nah, karena sekarang kalian udah ngeh faktanya seperti itu, mumpung aku ingat juga nih ya, bukan kebetulannya, mau rancang ya, aku ada waiting list buat kalian yang memang mau merancang, mengemas ya, skill dan pengalaman kalian menjadi produk yang siap dijual. Ya, itu aku ada programnya, sedang aku bikin ya untuk kalian. Nah, kalau kalian join waiting list, ntar harganya akan dapat harga spesial. Join dulu ya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau di kolom komentar. Ya, ntar aku kasihkan di bawah. Oke. Nah, sekarang setelah kalian ngerti apa yang dijual, percuma kalian udah punya skill dan pengalaman ya, otak kamu memang udah encer itu bisa dijual. Tapi kalau nggak ngerti gimana caranya menjualnya, useless ya kan. Ya mentok-mentoknya mungkin kalian akan kerja sama suatu instansi, gitu, dijual sama mereka gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian kepingin lebih lagi ya kalian harus menjual sendiri ya, jual diri. Tapi bukan yang itu ya. Ya biar nggak boring aja videonya ini ya. Nah, sekarang share yang kedua ya, bagian kedua itu adalah proses dan cara menjualnya. Ini seru banget ya. Di awal aku tadi bilang aku itu menggunakan metode menanam bibit di YouTube. Ya, kenapa aku menggunakan istilah ini? Sebenarnya ini kemarin aku baru nemu ini kayak dapet pencerahan dari langit gitu. Wah, menanam bibit. Nah, ini pas banget gitu kan. Menanam bibit itu kan kalian tancapkan bibitnya ke tanah, lalu kalian berikan air tiap hari, kalian berikan pupuk gitu kan. Yang harapannya suatu hari nanti bertumbuh, kalau kalian itu menanam bibit buahnya bisa kalian petik lalu kalian makan. Nah, konsepnya sama seperti itu. Bedanya buahnya ini adalah dalam bentuk profit. Berarti guys nanti ya, semakin banyak diberikan air dan pupuknya, yang air dan pupuknya di sini itu bukan literally air dan pupuk ya, tapi adalah valuable content. Nah, jadi kalian di YouTube berbagilah konten yang memang di situ kalian menonjolkan value. Value apa yang dimaksud? Bentar, aku biar nggak ngalor ngidul ya. Ya, value apa yang dimaksud? Yang dimaksud value di sini adalah apa yang kamu bisa dan pengalaman kamu share-lah di YouTube. Masih bingung? Tak kasih contoh yang sudah aku lakukan. Aku ya itu sudah membuat ratusan video di YouTube ya, memperlihatkan cara menggunakan Meta Ads, baik secara teknis maupun non-teknis. Dan aku juga memperlihatkan bagaimana progresnya ketika aku mengaplikasikan skill dan pengalaman aku ini ke klien-klien aku yang aku pegang. Misal nih, dari yang dulunya boncos, dari yang teknisnya ambil gede setengah cepret, menjadi teknisnya proper, ya, ataupun konten iklannya lebih oke, dan akhirnya menjadi cuan iklannya, kayak gitu. Dan itu aku ulangi terus-menerus dengan angle yang berbeda-beda. Hingga pada akhirnya ada orang yang memberikan sinyal. Sinyal apa itu? Sinyalnya adalah, sinyal ini menunjukkan bahwa konten kamu memang punya value yang bermanfaat buat mereka. Nah, biasanya kalau di aku akan ada orang nge-DM, Mas, setelah aku mempraktekkan apa yang Mas tampilkan, di-share di YouTube, itu
di aku dampaknya itu dari yang dulunya boncos jadi lebih profit lagi Mas sebenarnya itu. Atau dulu aku juga pernah menemukan orang yang aku dulunya closingnya cuma di WhatsApp, setelah aku mempraktekkan yang Mas share di YouTube itu closingnya menjadi di website misalnya gitu ya. Jadi audiens atau market yang mengkonsumsimu, wah kok belibet banget ya, yang mengkonsumsi kontenmu itu mengiyakan bahwa kontenmu itu punya value. Nah, setelah mereka itu udah klik ya dengan value, terpapar dengan value yang kamu share, maka muncullah ya trust ya atau kepercayaan. Mereka percaya dengan kamu. Plus karena kamu bikin kontennya itu berulang terus-menerus ya, terjadi apa? Repetisi alias pengulangan. Maka yang terjadi adalah masuklah ke alam bawah sadar ya. Karena masuk ke alam bawah sadar, terjadi pengulangan, maka kamu menjadi figur otoritas. Nah, dengan dua modal ini tadi ya, trust dan menjadi figur otoritas, barulah nanti kamu bisa mengeliminasi juga ya, mengurangi ya resiko terjadi penolakan kalau kamu menawarkan something, yang mana kedepannya nanti kamu akan menawarkan something gitu. Oke, kalau di aku nggak langsung menjual ya di awalnya, tapi aku ngajakin mereka ya untuk join waiting list. Mirip kayak tadi ketika tadi tengah-tengah video aku ngajakin kalian untuk join waiting list. Ya kayak gitu ya. Dengan tawaran kalau kamu join waiting list nanti dapat harga spesial gitu. Dan itu cuman ada sekian slot gitu ya. Ingat, slotnya harus beneran, nggak boleh bohongan. Jadi scarcity-nya real gitu. Nah, barulah nanti di hari H ya, ketika kamu launching produk kamu ya, itu bibit yang kamu tanam tadi kamu siram dengan air dan pupuk. Kok di sini adalah valuable content yang kalian terus ulangi dan ulangi, itu nanti bibitnya akan berbuah menjadi profit. Yang buktinya itu sudah aku share tadi di awal angkanya. Yes, itu guys ya. Singkat, padat, jelas. Aku nggak tahu itu udah berapa menit ya. Itu aja di digital creator yang terbaru kali ini. Ya. Ini aku mau lanjut karena ada yang konsultasi. That's it for now. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.